Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Alfianur. Saya Rirma Eka Putri, saya Siti Khalifa dari tim Honeyglow. Kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Menurut data dari Badan Statistik Nasional, Pemalang merupakan penghasil dari nanas terbesar di Jawa Tengah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis dari Pemalang dengan kontur pegunungan, serta kondisi tanah serta daya serap tanah itu sendiri. Kondisi tersebut menciptakan sebuah produk, sebuah peluang usaha, terutama yang diambil dari produk turunan nanas madu. Kombinasi antara kualitas dan juga kuantitas menciptakan sebuah peluang besar bagi pengembangan potensi. Nanas madu, salah satu produk turunan dari nanas madu adalah dodol nanas. Sebenarnya ada banyak sekali produk turunan dari nanas madu, seperti ada kerupuk nanas, dodol nanas, keripik nanas, kemudian ada juga stik nanas dan lain sebagainya. Namun yang paling menonjol di sini adalah dodol nanas. Mengapa demikian? Dodol nanas memiliki cita rasa yang manis dan juga asam, menciptakan sebuah kombinasi rasa yang sangat unik. Walaupun terkesan dinikmati oleh kalangan yang sudah berumur atau kalangan tua saja, dodol nanas sebenarnya bisa dinikmati oleh kalangan muda. Di sini kami menciptakan sebuah inovasi berupa inovasi pemasaran, inovasi packaging, dan juga inovasi dari pembuatan dodol nanas itu sendiri. Supaya apa? Supaya nantinya dodol nanas itu tidak hanya bisa dinikmati oleh kalangan tua saja, atau tidak hanya terlihat hanya bisa dinikmati oleh kalangan tua saja, namun juga dapat dinikmati oleh kalangan muda. Disitulah peran kami di sini untuk melestarikan produk-produk daerah. Dodol. Untuk menjaga tekstur dan kualitas, kami menggunakan dua jenis kemasan, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemudian untuk bahan baku, kami selalu mengedepankan kualitas dengan langsung kami petik dari kebunnya. Kemudian untuk proses pemasakan, kami menggunakan bahan tambahan seperti santan dan gula, dan nanas dimasak selama 2 jam di atas nampan hingga tekstur terasa chewy. Cara penyajian produk kami ciptakan atau kami konsep supaya tidak flat atau tidak monoton. Produk kami dipresentasikan atau disajikan bisa dengan cara memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dengan tekstur yang kenyal, rasa yang manis, membuat sempurna untuk camilan ringan. Selain itu, produk kami juga bisa dibuat sebagai topping, entah itu topping sebagai es krim atau topping untuk roti. Untuk mendukung inovasi dari produk kami yang ingin kami gali, kami membuat suatu desain packaging yang unik dan semenarik mungkin. Hal ini dapat memperbesar peluang kita dalam mempengaruhi persepsi pelanggan. Desain yang kami buat itu bercorak batik dengan kombinasi warna hitam, emas, krem, dan memberikan keseluruhan estetika yang menarik. Untuk mendukung daya pemasaran kami menciptakan atau membuat katalog dan juga brosur produk. Hal ini dimaksudkan atau bertujuan untuk menghimpun informasi-informasi seputar produk kami. Yang pertama adalah katalog produk. Katalog produk itu sangat penting dalam pemasaran karena berfungsi sebagai media informasi yang jelas terstruktur mengenai produk yang kita tawarkan. Dalam hal ini adalah nanas madu. Dengan adanya katalog, pelanggan dapat dengan mudah memahami spesifikasi, memahami harga, dan lain sebagainya. Kemudian ada brosur. Brosur juga memiliki peran yang sama penting dengan katalog karena bersama-sama menjadi media promosi. Dengan desain yang menarik dan isi yang juga jelas, brosur dapat menarik perhatian pelanggan. Selain melalui desain packaging yang kami tawarkan, kami juga menawarkan desain dari katalog dan juga brosur produk untuk memperbesar peluang kami dalam merubah persepsi pelanggan. Di sini ada BNC, yaitu dengan tujuan untuk memvisualisasikan gimana sih bisnis kami, yaitu dengan partner. Kita bisa berkolaborasi dengan petani nanas lokal di Pemalang. Kemudian untuk activities, kita memproduksi pengolahan dodol nanas dengan bahan yang berkualitas. Kemudian kita mempunyai segmentasi yang lumayan membuat tertarik, yaitu dengan desain yang estetik. Jadi kita bisa menggait gimana sih anak muda biar tertarik untuk membeli produk ini. Kemudian untuk channel, kita bisa mempromosikan produk kita dengan memanfaatkan platform-platform yang
sekarang sedang tren seperti Instagram, TikTok maupun Facebook. Dan selain itu kita bisa juga menjual dengan di Shopee atau di Tokopedia. Oke, selain di marketplace, kita juga akan menjual produk kita di pameran atau bazar, dan kemudian kita akan menitipkan produk kita di tempat oleh-oleh, khususnya oleh-oleh khas Pemalang. Kemudian ada biaya-biaya yang kita harus dijabarkan. Untuk biaya-biaya yang kami keluarkan antara lain yaitu biaya bahan baku dan produksi, kemudian ada biaya pengemasan, kemudian ada gaji tenaga kerja, kemudian biaya promosi dan iklan, kemudian biaya distribusi dan logistik, dan terakhir ada biaya sewa atau operasional. Produk ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk di bidang ekonomi, karena kita bisa meningkatkan gimana sih daya saing UMKM di sekitar Pemalang. Karena itu kita membranding dengan kemasan yang menarik. Selain memiliki manfaat di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan potensi lokal dan juga daya jual di daerah, produk kami juga memiliki manfaat di bidang sosial. Karena dalam praktiknya atau dalam proses produksinya, produk kami melibatkan masyarakat-masyarakat dan juga petani-petani sekitar untuk bersama-sama kita menciptakan atau bersama-sama kita meningkatkan potensi yang ada di daerah kita, yaitu Pemalang. Dodol nanas selain membawa kebaruan dalam industri kuliner, juga dapat menjadi produk unggulan daerah untuk diperdagangkan di pasar. Pemanfaatan nanas sebagai bahan baku pembuat dodol dapat meningkatkan nilai jual komoditas, kemudian menarik konsumen dan memberikan nilai gizi yang lebih dibandingkan dengan dodol biasa. Kemudian inovasi ini juga dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani nanas dan pelaku usaha kecil dan menengah. Harapannya dengan adanya inisiasi ini, kami dapat meningkatkan potensi serta peluang yang ada pada produk turunan nanas madu yang ada di Kabupaten Pemalang.